Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Raditu billahi wa rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana Allah memberikan keizinan, masih memberikan izin buat kita untuk terus mengkaji ayat-ayat dan firman-Nya bagi meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan mengetahui sekaligus merasai akan kebesaran kekuasaan-Nya serta meyakini, mempercayai dan merasai akan kesempurnaan nikmat-Nya. Hari ini insya-Allah kita akan pelajari sama Surah Al-Furqan. Jadi hari ini kita akan pelajari ayat yang ke 62. Ya ke? 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadhakkar aw arada syukura. Yang bermaksud wahwa, dan dialah Allah juga, alladzi, zat yang ja'ala, telah menjadikan al-laila, malam, wan-nahara, dan siang, khilfah, silih berganti. Yang satu menggantikan yang lain dan begitu seterusnya. Liman arada, bagi siapa yang hendak
menghendaki, menginginkan ayyadzakkara, mengambilnya, menjadikannya sebagai pengajaran dari kejadian tersebut, yakni dengan beriman kepada zat yang mengaturnya dan yang menciptakannya. Au arada syukura, atau bagi siapa yang hendak bersyukur kepada Allah, yakni ke atas nikmat dan kurnianya. Terjemahan itu terjemahan daripada tafsir Muyassar. Terjemahan daripada tafsir Muyassar yang diterbitkan oleh Kemenak Arab Saudi. Itu terjemahan dari terjemahannya. Tafsir Muyassar, terbitan Kemenak Arab Saudi. Tahu Kemenak? Tak tahu? Kemenak, Kementerian Agama Nah, untuk menjimat energi dan tenaga. Kalau Kementerian Agama kan panjang, Kemenak dah. Kemenag. Ya mas sekalian, ini merupakan dalam ayat terakhir yang menceritakan tentang ayat-ayat kauniyah. Dalam ayat ini, karena selepas ini ayat ini Allah cerita tentang hamba-hambanya yang telah mendapatkan manfaat daripada ayat-ayat kauniyah, sama ada dengan tadzakkur dalam ayat ini, ayat dzakara, atau dengan tasyakkur, syukur. Selepas ayat ini Allah akan cerita tentang orang-orang yang telah menjadikan ayat-ayat kauniyah sebagai tadzakkur, ayat dzakara, dan sebagai tasyakkur yang Allah sebut nanti dalam asma sebagai ibadur rahman. Dan ini ayat terakhir dalam rangkaian ayat-ayat kauniyah, ayat yang menceritakan tentang kebesaran kekuasaan Allah dalam ciptaannya, dan ayat yang menunjukkan kesempurnaan nikmatnya kepada kita. Sebagaimana yang telah kita selalu sebutkan, bila kita membaca ayat-ayat kauniyah, sebenarnya Allah menyuruh kita hendaklah lebih menggunakan kemampuan kita berfikir, tafakkur, bukan sekadar mempercayai dan mengimani. Benar bahawa kita wajib beriman kepada apa saja yang Allah firmankan, memang hukumnya wajib. Tapi Allah bukan sekadar menyuruh kita meyakini dan mengimani atas kebenaran setiap apa yang Dia firmankan, tetapi Allah menyuruh kita untuk memikirkannya. Contoh, bila Allah berfirman dalam ayat ini, Dialah yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Ya, kita percayalah kalau ditanya, adakah awak percaya? Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Allah yang firman.
Yalah Allah yang berfirman, kita yakinlah. Kenapa? Kalau tak yakin berdosa. Nah, itu maknanya kita belum berfikir, kita baru beriman. Sebab itu Allah bukan sekadar mewajibkan kita mengimani setiap apa yang Ia firmankan, tapi dalam iman kita itu berdasarkan ilmu, kefahaman. Karena ayat-ayat seperti ini dalam bahasa saya lebih merupakan makanan fikiran, makanan fikir. Walaupun ayat sebini juga menjadi makanan hati untuk kita imani. Faham maksudnya ya? Contohnya kalau Allah berfirman lah, contoh yang mudah. Bila Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa artinya? Afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, dan terusnya. Apa maknanya tu? Tidakkah mereka memperhatikan, memikirkan bagaimana unta diciptakan dan langit ditinggikan? Itu sebenarnya ayat pemberitahuankah atau ayat suruhan sebetulnya? Ayat itu sebenarnya ayat apa tu? Uslubnya apa tu? Strukturnya sebenarnya apa tu? Pertanyaan kan? Tidakkah mereka itu bertanya? Tapi adakah Allah bertanya ni perlu kita menjawab, atau sebenarnya Allah memberitahu saja atau beri suruhan? Susunan ayat seperti itu walaupun berupa pertanyaan, adakah perlu jawaban atau sebenarnya ia menyuruh kita melakukan sesuatu? Bersuruh kan? Ayat itu ayat suruhan. Tidakkah kamu telah memperhatikan bagaimana? Takkan kita kata, ya Allah, engkau beritahu ke? Kemudian kita bila ditanya oleh Allah seperti itu, lalu kita menjawab, kami beriman ya Allah, sami'na wa ata'na. Kami yakin apa yang kau firmankan itu benar. Sedikit pun kami tak ada keraguan. Bukan itu semata-mata yang diminta oleh Allah. Allah suruh kita fikirkan, cari jawapannya. Ada apa pada diri unta sehingga Allah suruh kita memikirkan kejadiannya? Jadi kalau kita memikirkan ni, kita disuruh menggunakan apa tu? Menggunakan instrumen hati ataupun ni yang ada dalam tempurung ni. Fikiran ni kan? Jadi kita disuruh untuk lebih menggunakan kemampuan berfikir, memanfaatkan kecerdasan intelektual, memanfaatkan IQ, dan setiap orang ada. Tak boleh terus, ya Allah kami tak payahlah fikir-fikir penat, ya Allah kami yakin mesti betul. Bukan begitu. Bukan begitu. Inilah jangan Islam benar-benar, Al-Quran benar-benar menggalakkan, merangsang agar umatnya ini pandai, membiasakan diri untuk berfikir. Lainlah kalau Allah cerita tentang benda gaib. Contoh Quran cerita tentang nanti di surga itu, yakni duduk bersandar, semuanya bersandar, tak ada yang baring. Muttaqiin tu kan bersandar. Muttaqiina ala furushin, bersandar macam tu. Mutaqabilin, semuanya berhadap-hadapan, tak ada yang saling membelakangi. Macam mana tu ya? Mereka memakai baju sutra berwarna hijau, pakai gelang mah. Oi, tak tahulah daripada hujung sini sampai ke sini kot. Makan, tak ada bosan, tak ada tidur, tak ada tua. Itu kita percaya je lah, tak perlu dari kaji. Macam mana ya Allah? Macam mana ya? Dia makan kenyang, makan, minum, tapi tak ada bilik air. Macam mana ya? Jangan gunakan sini lagi, itu sudah benda gaib. Pada ayat ini katakan saya sami'na wa ata'na, kami iman. Sudah.
Terhadap ayat ini, katakan kepada akal kita fikiran teh, wahai akal, you boleh diam tak? Cakap macam tu. Sebab kalau kita nak fikir ni, akal tak mampu. Dan manusia ni ada yang degil. Bila benda yang mereka fikir akal tak boleh faham, yang kata mereka dengan bahasa yang sangat kasar, tak masuk akal, tak logik, lalu mereka tolak. Ini bahaya sekali. Benda-benda gaib bukan di sini, bukan makanan yang ada di sini, tapi bukan hati. Tapi ayat seperti ini, Allah suruh kita lebih banyak menggunakan tafakkur. Faham ya? Jadi ini boleh difahami oleh siapapun. Dan Allah serahkan kepada manusia untuk memahami keajaiban ciptaannya. Baik. Ingat ya, ini ayat terakhir dalam surat ini ya, tentang ayat kauniyah. Lepas itu Allah tak lagi cerita ayat kauniyah, tapi cerita orang-orang yang telah berjaya mendapatkan manfaat dan pengajaran daripada ayat-ayat kauniyah. Mereka mendapat gelaran paling tinggi, paling mulia. Nama dia Ibadur Rahman. Tinggi sekali itu. Ibadur Rahman. Apa makna Ibadur Rahman? Hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman lah, mana hamba Allah yang sentiasa diberi rahmat oleh Allah, kan? Allah punya namakan Ar-Rahman. Makna yang hamba yang mulia, yang paling tinggi lah makam dia. Makam paling tinggi sekali. Baik, mari kita kaji apa sebetulnya kekuasaan yang Allah tunjukkan pada kita, sekaligus kesempurnaan nikmatnya yang ia anugerahkan kepada kita. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Pertanyaan saya cuba ringkaskan ya, sebab ni ayat sebenarnya sebenarnya panjang penafsirannya. Bila kita baca tafsir-tafsir kini, tafsir-tafsir sekarang lah, sebab ayat ini sudah ditafsirkan oleh ulama dahulu, tapi juga oleh cendekiawan Muslim kini. Di mana cendekiawan Muslim kini ini, ya, mungkin daripada segi pengetahuannya tentang alam semesta lebih berbanding muasir-muasir dahulu, abad yang ke-7, abad yang ni. Mereka sudah mulai menguasai atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tentang ilmu-ilmu yang kita kata sebagai ilmu moden. Contohlah tentang ilmu alam semesta. Sedia maklum, ilmu yang berkaitan dengan alam semesta, apa ya? Secara umum lah, ilmu yang berkaitan dengan alam, benda-benda langit dan ada berapa? Secara umum ada berapa? 7. Saya hanya kata macam ni. 5. 4. 3. Ilmu yang berkaji tentang alam semesta ada berapa? Yang sekarang ni ada 3. Ada 3 cabang ilmu, saya tidak banyak. Satu, ilmu yang berkaitan tentang asal usul kejadian alam semesta. Macam mana benda-benda ini boleh terjadi? Asal muasal mengkaji itu namanya ilmu kosmologi. Itu ilmu kosmologi, daripada kalimat kosmik dan logos. Ilmu tentang itu. Yang kedua, mengkaji tentang sifat-sifat benda yang ada di alam semesta ini. Matahari sifatnya tak sama dengan bulan. Bulan tak sama perangainya dengan bumi. Masing-masing ada sifat-sifat tersendiri. Nah, ilmu yang mengkaji tentang sifat-sifat benda yang ada di alam semesta namanya ilmu tentang astrofizik. Itu astrofizik. Dan yang ketiga, ilmu yang mengkaji tentang pergerakan benda-benda yang ada di alam. Pergerakan matahari ke bulan ke bintang Jupiter lah, galaksi itulah yang tak terbayang itu. Ilmu yang mengkaji tentang pergerakan ini disebut, ini yang paling popular sebenarnya, astronomi.
Secara ringkas ada 3 itu saja sebetulnya. Kalau kita menguasai 3 ini, membaca ayat ini pasti terpegun. Pasti. Lebih menarik karena ya Allah, Allah sedang menunjukkan. Nah, ayat ini berkaitan tentang astronomi. Yang ayat ini cerita tentang pergerakan benda-benda langit dan akibat yang ditimbulkan olehnya. Malam jadi siang, siang jadi malam, ini kan karena ada pergerakan. Kan semua benda langit bergerak. Kan? Contoh, bumi berotasi karena ada rotation bumi di hadapan matahari. Sehingga berlaku terjadi siang jadi malam, malam jadi siang. Allah kata, akulah yang menjadikan malam dan siang itu silih. Pertanyaan saya, malam jadi siang, siang jadi malam ini merupakan sebab atau akibat? Ia merupakan sebab atau akibat. Kalau kita bicara tentang as-sabab wa natijah lah. Kalau kita bicara tentang hukum ada sebab akibat. Apa bahasa Melayunya? Sebab akibat ya. Ada sebab, ada akibat. Cause and effect. Kalau dalam bahasa astronomi dipanggil hukum kausalitas. Law of causality. Causality. Apa namanya? Hukum qanunus sababiyah. Causality. Hukum kausalitas. Ya. Law of causality. Ini malam jadi siang, siang jadi malam. Ini sebab atau akibat? Betul? Yakin? Yakin ia natijah? Kalau ia akibat, mana ada penyebabnya? Sekarang apa penyebabnya agaknya? Malam boleh jadi siang, siang jadi malam. Apa yang jadi penyebabnya? Adanya rotasi bumi. Kan karena bumi tapi Allah tak cerita lah di sini. Allah suruh kita fikirkan. Iyalah kalau malam ada berganti siang. Ini akibat, mesti ada penyebabnya. Penyebabnya yakni karena adanya rotation bumi. Pertanyaan saya, rotation bumi ini sebab atau akibat? Bumi berrotasi ini, itu sebab atau akibat? Sebab. Oh. Akibat siang dan malam. Ya, ini tafsir tau. Ini saya tidak mengajar astronomi, saya mengajar tafsir. Jangan fikir ini belajar apa di sekolah bangsaan. Bukan. Ini tafsir. Inilah yang dimaksudkan. Tapi sering kali jarang sekali kadang dilihat dari aspek itu, ayat seperti ini. Wah, ini ilmu yang luar biasa. Pertanyaan saya, bumi berpusing pada paksinya. Ya. 24 jam kan sekali pusingan kan? Ya. Yang sekali pusingan 20 jam, ya itu bahasa mudah 24 jam lah. Satu hari itulah. Sebenarnya tepatnya bukan 24 jam sebenarnya jam sekian, bukan. Tepatnya 23 jam 56 menit 41 saat. Saya ingat itu. 23 jam 56 menit 41 saat. Daripada panjang-panjang cakap penat, 24 aja lah. Betul. 24 aja lah. Jadi sebenarnya kita mengira 24 jam tu mana setiap hari kita mengiranya lebih berapa menit tu? Kurang saat. Kalau kita kata 24 jam, sedangkan hakikatnya satu pusingan hanya 23 jam 56 menit 40 saat. Terlebih saat. Mana kita terlebih setiap hari mengiranya kan? Terlebih. Betul. Terlebih saat. Dan lebihan ini jemaah sekalian, kalau satu hari sekian menit, satu minggu sekian menit, satu bulan ini, dalam 4 tahun 24 jam. Nah, satu hari nak bagi sedekah siapa ni? Bagilah Februari. Kasihan Februari. Februari kan paling pendek umurnya. Hanya 28 kan? Tak apalah, hai Februari ni ada sedekah lah, ada lebihan ini. Aku nak bagi Januari dah 31. Nak bagi lain di mana? Awak yang sikit apalah. Dipanggil apa tu?
Leap year kan? Tahun Tiap-tiap kabisat. Namanya tahun kabisat bahasa Melayu. Leap year tu orang putih. Kita orang hitam, ya tahun kabisat lah. Dari mana asalnya? Karena inilah. Sehingga hitungan hari berdasarkan pusingan bumi di hadapan matahari itu sebenarnya tidak tepat, karena mesti ada lebihan tu. Setiap 4 tahun. Berbeza dengan kalau kita menggunakan kiraan Komariah, pasti tepat. Pasti tepat. Jadi karena ada sedekah itulah, ada sedekah pula. Ada lebihan. Lebihan. Dari mana datangnya? Karena setiap harinya kita sudah terlebih mengira. Pertanyaan lagi yang awal tadi. Pusingan bumi, rotasi bumi itu sebetulnya sebab atau akibat? sebab. Pusingan. Akibat Sebab. Maknanya dia bukan akibat karena sesuatu sehingga bumi berpusing? Ya? Oh iya. Sebab. Bumi berotasi itu bukan akibat, ada penyebabnya. Bumi berpusing, berotasi itu hanya akibat. Penyebabnya karena adanya gravity. Karena adanya gravity. Graviton nama unsurnya ya, kita panggil gravity. Karena ada gravity. Dan memang daripada asal muasal Allah menciptakan alam semesta ini jamaah sekalian, semuanya berpusing. Berpusing. Yang asalnya hanya merupakan satu gas dan juga debu-debu kosmik madat. Dan itu karena kalau kita nak menelusuri asal muasal susur galur penciptaan alam semesta ini, itu kajian kosmologi, ya benarnya orang akan menelusuri hinggalah buat kajian paling tidak 5 bilion tahun yang lalu asal muasalnya. Karena bumi kita ini wujud 5 bilion tahun yang lalu, lebih kurang 8 bilion selepas berlaku Big Bang. Panjang. Jadi ceritanya, saya ulangi, rotasi itu hanya akibat, okey? Penyebabnya karena adanya gravity. Gravity itu pun bukannya sebab, ia akibat. Jadi kalau kita berfikir ke belakang, pasti akan tanya, lalu apa penyebab utamanya? Kan begitu kan? Kalau semua ini hanya akibat, apa penyebab utamanya? Dari sinilah kita akan menemukan penyebabnya utamanya mesti sesuatu yang tidak disebabkan, karena ia menjadi penyebab segala-galanya. Itulah Allah Subhanahu kesana akhirnya. Itu mempelajari alam semesta akan mudah menguatkan akidah kita. Semuanya ini bergerak. Adakah bergerak ini menjadi sebab? Tak, ini akibat. Karena ada yang menggerakkan. Kan? Apa yang menggerakkan? Kenapa pokok itu bergerak? Oh, itu akibat karena ada angin. Penjawabannya angin. Ada angin bergerak itu menjadi sebab atau hanya akibat? Oh, ada akibat karena tekanan udara tidak sama tingginya kan? Kan sini panas itu kan tidak sama. Adakah tekanan udara yang tidak sama tinggi ini merupakan sebab atau akibat? Akibat. Coba cari sampailah hujungnya. Nanti kan kita akan berhenti. Lalu apa ya penyebab utamanya? Penyebab utama satu di alam semesta hingga seperti ini adalah Dia yang Maha Esa. Sebab itu ayat ini Allah mulakan dengan kalimah apa tu? Huwa. Huwa itulah penyebab nomor 1. Yang dia itu maknanya Allah. Dia penyebab. Ada ke tak ada sesuatu, bergerak ke tak bergerak, besar ke kecil, panas ke sejuk, apa lagi? Kering ke basah, senyum ke menangis, sakit ke sembuh. Penyebab utamanya ialah Allah yang Dia yang Esa. Itulah akidah. Jadi jangan fikir, oh sebab ini sebab. Tak, itu hanya sebab. Sebab itu pun diakibatkan karena ada sebab yang
sebelumnya. Sebab utama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dahulu orang yang belum mengenal Tuhan menyebutnya prima causa. Bahasa Inggrisnya apa tu? Ya, biasanya kalau dalam bahasa filsafat, filosofi, bahasa undang-undang biasanya kan bukan istilah undang, kan bahasa Inggris kan, Latin biasanya kan. Prima causa. Apa? Prima maknanya premier, causa, cause maknanya sebab kan, penyebab pertama. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang belum kenal Allah menyebutnya itu prima causa. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti zat yang tidak dipengaruhi oleh sesiapa, tidak disebabkan oleh apa-apa, karena ia adalah penyebab yang pertama. Kalau ada bergerak, dialah yang menggerakkan. Kalau ada panas, benda panas, dialah yang menjadikan ia panas. Kalau benda itu mati, dialah yang matikannya. Masya Allah. Sebab itu ayat ini alumkan huwa. Itulah cara Allah mengajar kita sains. Jamaah sekalian, kalau kita ditanyalah umpamanya, macam mana hujan berlaku? Cikgu dulu ajar macam mana? Macam mana hujan tu boleh berlaku ya, karena banyak ini. Ya, karena ada matahari di lautan, lalu itu kan. Itu saya mengajar, tapi coba kalau cikgu sains kita kejar. Kita kejarlah pertanyaan. Cikgu, matahari menyinari perjalanan. Ya, perjalanan. Apa yang membuat matahari itu menyinari lautan tu? Ya, itu memang matahari itu nature. Kalau orang bukan Islam pasti jawab nature. Macam mana air bila panas boleh menguap? Itulah nature. Orang Islam jangan kata itu nature. Bukan. Jamaah baca ayat Al-Quran. Bila cerita hujan, Allah mulakan huwa. Dialah yang menurunkan hujan dari langit. Kadang-kadang Allah kata anzalna, kami yang menurunkan. Jadi Allah sebutkan subjeknya terus kepada yang pertama. Sehingga orang Islam bila nak belajar sains, dia sudah yakin bahawa semua yang dipelajari hanya akibat. Jadi kalau kita kagum kepada akibat, sebenarnya kita lebih kagum pada penyebabnya. Macam itulah. Itu akidah Islam kalau kita mau gabungkan antara akidah, iman dengan sains. Tapi coba kalau belajar sains tidak ada dasar akidah. Macam mana tu cikgu, pokok itu burung itu boleh macam, ya memang itu nature. Macam itulah. Kalau disiram dengan air, tumbuhlah. Kalau tak ada air, mati ya. Dan memang itu nature. Nature itu apa sebenarnya? Masya Allah. Jadi apa penting ya jemaah sekalian, Allah mulakan ayat dengan kalimah huwa itu sangat penting. Maknanya Allah bagi tahu aku yang menghendaki semuanya. Aku. Tidak, ini bermakna tidak ada perkara yang berlaku di alam semesta yang berlaku secara kebetulan. Tidak ada. Ya, koinsiden tidak ada. Kenapa? Karena semuanya bukan berlaku dengan sendirinya, tapi ada yang faham ya? Dan itulah keimanan yang kuat. Dan sebelum Allah mengetahui akan akibat-akibat ibadat itu, Allah perkenalkan dahulu, akulah penyebabnya. Huwa. Kadang-kadang nahnu. Masya Allah. Iman jadi kuat. Syaratnya begitu cara memahaminya. Orang mungkin jadi saintis, nanti saintis yang sangat kuat imannya. Tapi kalau dia nafikan penyebab utamanya, ya kalau jadi saintis pun akhirnya jadi saintis yang etis. Saintis etis kan banyak ya? Banyak. Saintis tapi etis. Pakar saraf, pakar seorang neurologis, neuroscience, pakar, macam-macam pakar lah. Tapi tidak mengenal penyebabnya. Ada kan?
Ada, mungkin doktor pakar saraf nak begini, wah betulkan repair saraf orang, macam repair wayar elektrik je kan. Kenapa orang ni senyum macam, patutlah senyum macam ini terputus kan. Ada wayar terputus. Ya pakar macam mana? Hebat tu. Hebat sungguh ilmunya. Tapi minta maaf, kadang-kadang ada pakar macam tu, sebelum pergi ke klinik dia, sebelum praktik di hospital, pakar dia, Masya Allah, angguk-angguk dahulu depan lembu. Angguk-angguk depan lembu. Macam mana tu? Angguk-angguk depan patung. Macam mana ya? Dia menguasai, dia mengkagumi otak manusia, saraf dalam manusia, tetapi tidak kenal yang menciptanya. Macam mana tu? Rugi ya, sangat rugi. Rugi. Baik. Jadi malam jadi siang, siang jadi silih berganti itu hanya akibat, bukan sebab. Penyebabnya yakni karena ada rotation bumi. Bumi rotasi itu pun hanya akibat. Cari nanti segala sesuatu. Ya, orang senyum itu hanya akibat. Penyebabnya apa? Cari telusuri nanti kan, dia rupanya. Semuanya akhirnya pada dia. Itulah tauhid. Itu namanya an-na'yu at-tauhidi. Kesedaran tauhid namanya. Itu paling tinggi. Sehingga kita melihat segala sesuatu yang ada dalam semesta ini serba satu pengaturnya. Asalnya itu, asalnya dia dan seterusnya. Ya, khilfah. Khilfah khilfatun tadi? Silih berganti. Itu makna pertama. Siang jadi malam, malam jadi siang. Dan kita tahu karena bumi ini bulat, mana-mana bagian bumi yang menghadap matahari sianglah. Mana yang membelakanginya? Malamlah. Kemudian bertukar. Yang asalnya di belakang matahari menghadap jadi siang. Yang asalnya menghadap matahari siang membelakangi jadi begitu seterusnya. Pertanyaannya, masih ingat atau tidak? Agak-agak malam dan siang Allah kata saling silih berganti. Mana yang mendului mana? Malamkah yang menduli siang atau siang yang menduli malam? Kalau silih berganti, mana yang lebih dahulu? Ini pertanyaan ilmiah nih, ini bukan pertanyaan telur ke ayam yang dulu, bukan. Telur dan ayam nih mana dulu? Ayam dulu lah, tapi ayam daripada telur. Oh iya juga, tapi telur tu dari ayam. Baik, malam dan siang, siang dan malam, mana yang dahulu? Mana yang lebih dahulu? Malamkah mendahului siang atau siang mendahului malam? Karena silih berganti. Ya, malam dahulu, baru siang. Dalam surah Yasin yang jamaah hafal, dalam surah Yasin itu surah yang penuh dengan ilmu pengetahuan jemaah sekalian. Maklumat alam semesta banyak dalam surah Yasin. Tapi karena tidak difahami dengan surah Yasin hanya untuk menghalau hantu. Itu masalahnya. Yasin mungkin hanya untuk kasih rumah berasap. Ya susahlah. Untuk kasih rumah berasap, apa tu? Housewarming mah. Housewarming itu mana kasih rumah berasap. Kan dalam surah Yasin ada kan wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Selepasnya la syamsu yambaghi laha antudrikal qamara. Lepasnya walal lailu sabiqun nahar. Ada tak situ? Apa makna walal lailu sabiqun nahar? Wala dan la. Tidak. Al-lailu malam, sabiku sabik mendahului, an-nahar siang. Jadi walal lailu sabiqun nahar terjemahnya dan tidaklah malam mendahului siang.
Itu Yasin yang jamaah hafal tu lah. Dan bukanlah malam itu mendahului siang. Pertanyaan saya, kalau itu mana yang mendahului siang? Apa yang mendahului apa? Malam mendahului siangkah atau siang mendahului malam? Quran kata tidaklah malam mendahului siang. Kalau itu siang mendahului malam. Jadi siang dahulu baru malam. Nah, di sinilah perlu belajar tu ya, di situ je maskan ya. Ayat itu sebenarnya bila Allah kata tidaklah malam mendahului siang, itu bukan bermakna siang mendahului malam. Karena ayat itu turunnya begini. Orang-orang Arab pada masa turunnya Al-Quran secara umumnya mereka meyakini malam itu mendahului siang. Itu keyakinan orang waktu itu. Hingga sekarang pun. Sebab itu orang-orang Arab memulakan pergantian hari itu bermula dengan terbenamnya matahari. Katalah hari ini hari Selasa. Petang nanti matahari tertenggelam saja, dah masuk Rabu kan. Jadi hari Rabu itu bermula tenggelamnya matahari hingga berakhir tenggelam matahari besok kan. Jadi daripada tenggelam, terbit, tenggelam, baru satu hari kan. Daripada tenggelam hingga tenggelam itu kira satu hari. Satu hari tidak malam dan siang. Kalau itu mana yang mendahului? Kan malam dahulu kan. Orang Arab kata malam dahulu baru siang. Betul? Kata diumumkan oleh penyebar rumor mau besar. Adalah ini dimaklumkan. Tarikh esok tahun bulan Ramadan jatuh pada bla bla bla. Diumumkan saja malam itu dah tarawih dalam sekalian. Ya. Karena sudah satu Ramadan. Anak bulan dah nampak. Diumumkan dia malam itu takbir itu esok raya. Esok raya. Karena difikirkan raya masih lusa, esok raya, woi, habis supermarket borong semua. Loh, ingat masih 2 hari lagi rupanya. Kerana orang Arab fikir begitu sehingga mengira hari, pergantian hari pun bermula pada terbenamnya matahari. Jadi malam dahulu baru. Allah katakan tak, malam tidak melalui siang. Lalailu sabiqun nahar. Itu jawaban Allah. Tapi tidak bermakna siang mendahului malam. Karena berlakunya siang dan malam itu serentak. Tengok ilmiah atau tidak ilmiah, Al-Quran beritahu siang dan malam itu berlaku serentak. Macam mana serentak? Karena bumi kita bulat. Betul? Contoh katalah jamaah. Sekarang matahari terbit di Kuala Lumpur, matahari terbit pagi hari kan. Katalah pukul 7 lah. Pukul 7 pagi matahari terbit di Kuala Lumpur di arah sebelah timur ya. Matahari terbit di timur pukul 7 di Kuala Lumpur. Katalah jamaah boleh telefonlah besan jamaah sekalian yang ada di Amerika. Ada yang ada besan. Telefon coba besan di Amerika yang jaraknya antara Kuala Lumpur dan rumah besan itu 180 degree jaraknya. Karena bumi bulat kan 360 bagi 2 180. Masa matahari terbit telefon, besan sini baru terbit matahari. Besan akan jawab, oh sini baru terbenam matahari. Iya, matahari yang sama bagi kita sedang terbit kan. Waktu itu matahari yang sama bagi orang yang tinggal 180 degree dari tempat kita sedang tempat kita makin siang, tempat dia makin. Kalau itu malam dan siang berlakunya mana lebih dulu? Serentak. Dan itu dinyata dalam surah Yasin. Lalali sabiqun nahar. Allah kata malam tidaklah mendahului siang, tapi juga tidak bermakna siang mendahului. Jadi bila Allah kata dialah yang menjadikan malam silih berganti, kalau ada pertanyaan mana lebih dahulu, sama, serentak. Kita sekarang boleh faham, orang dahulu mungkin sebab itu orang Arab memulakan, termasuk Islam lah, tak apalah permulaan hari tak apa, bermula daripada terbenam
hari hingga terbenam matahari besok. Itu tidak mengapa. Tapi janganlah hanya karena kita memulakan pertakaran hari daripada terbenam matahari kita kata malam menuju siang. Bukan. Hanya itu lebih mudahlah berbanding yang ditetapkan oleh orang putih. Orang putih menetapkan pergantian hari bila ya? Detik 12 malam. Alah, nak tunggu hari Rabu pun tunggu sampai 12 malam. Teruklah orang putih. Jadi kalau orang putih, kalau kira ini maknanya hari bermula dengan malam suku, kemudian siang separuh, sambung lagi malam separuh suku ya, suku separuh suku. Pening kena tunggu detik 12 malam baru tukar hari Rabu. Paham ya? Ini Allah Subhanahu wa taala beritahu kita. Dan itu tidak mungkin pergantian malam dan siang itu berlaku serentak, tidak mungkin kecuali bumi mesti berbentuk bulat. Kalau bumi bentuknya macam meja ini, tak boleh lah. Kalau bumi bentuknya macam meja macam ni, data kita duduk di tengah, tengok ke kanan ke kiri sama jauh. Tapi bagi kawan kita yang duduk di sini, macam mana? Sini apa adanya. Weh, saya terjatuh lah. Jatuh mana? Bumi dan bulatnya bumi ini baru diketahui abad-abad kemudian saja. Pada zaman turunnya Al-Quran belum tahu. Karena mungkin orang dahulu belum memerlukan ilmu ini. Tapi Quran telah memberitahu. Ini bermakna Al-Quran ini, maklumat Al-Quran ini mendahului zamannya. Kebenaran maklumatnya, subhanallah, baru dapat difahami dengan baik oleh generasi selepas 15 abad kemudian. Tak hebat macam mana Al-Quran. Dan yang menyampaikan seorang yang ummi, tak baca, tak tulis. Mungkinkah Nabi Muhammad ni bercakap kebetulan? Atau Nabi ni sebagai peramal? Nak kata kebetulan, tak mungkin. Nak kata Nabi ni meramal, tak mungkin juga. Maka kemudian yang pasti ya, Nabi diberitahu hakikat ini oleh yang Maha Tahu. Dan itu bukti Quran itu firman Allah, bukan karangan Rasulullah. Bukan karangan Rasulullah. Soalnya itu yang pertama, makna khilfah. Ya, bulat. Dan banyak yang sudah membuktikan ya. Kalau tak percaya, tanyalah kepada kawan kita itu yang kita pernah punya angkasawan tu. Pernah melihat bumi dari luar bumi, bentuknya bulat ke, atau macam paku ke, atau macam pinggan. Atau macam meja. Kan jawab, iya bulat, betul bulat. Aku pernah melihat bumi sepenuhnya. Kita tak pernah melihat bumi sepenuhnya. Kan kita di dalam bumi macam nak lihat bumi sepenuhnya. Nak lihat bangsa sepenuhnya pun tak nampak. Betul ya? Itu maksudnya. Dan ada yang buktikan, katanya bulatnya bumi, buktinya kalau kita tak pernah jadi angkasawan lah. Ya, naiklah kapal terbang. Dulu ada saudara kita, siapa tu yang berlayar pergi ke timur, akhirnya balik dari barat, yang orang Kedah ke apa? Kedah boleh? Apa namanya tu? Alah, yang berlayar seorang di Solo tu lah, apa namanya? Apa ya? Apa namanya? Lupa ya. Datuk Azhar namanya. Datuk Azhar kan dia berlayar ke arah ke timur waktu tu, melalui menyeberang laut Cina Selatan. Sampai lingi baliknya rupanya daripada laut India. Daripada hujung Aceh sana terus sampai ke Langkawi. Macam mana ya? Itu bukti yang bumi bulat. Naik kapal terbang, katalah pergilah ke Arab Saudi sana, terbang ke barat. Tapi janganlah singgah di Saudi. Terus nanti kan sampai KL dari arah timur. Itu bukti yang bumi bulat. Bahasa mudahnya itu bukti yang bumi bulat. Tapi kalau naik terbang macam itu sebenarnya bukan bukti yang bumi bulat sebenarnya. Itu kerana perjalanan makhluk yang Allah ciptakan tinggal di bumi semuanya melengkung. Itu dah menjadi sunnatullah. Semua makhluk yang Allah takdirkan menjadi penghuni bumi, pergerakannya semuanya melengkung. Tahu melengkung? Melengkung tu apa? Maknanya tidak lurus.
Kalau cahaya lurus ke belok. Kalau kita mesti kita ini yang maskan selaju kapal terbang melaju mesti lama ini. Automatically. Tak ada yang tak boleh. Dan itu makhluk sifat makhluk yang Allah ciptakan menjadi penghuni alam semesta ini. Tak mungkin. Dan itu dibuktikan hari ini. Lihat sajalah. Challenger yang dilepaskan untuk sampai ke ISS. Untuk sampai itu bukan lurus macam tak. Mesti naik dulu, setelah dapat mengurangi dirinya pada graviti bumi, kelilingi bumi. Kelilingi bumi makin jauh. Setelah itu baru menuju ke arah mana? Bulan ke mana? Bulan terus, bukan terus landing. Kelilingi bulan ini baru sekarang. Karena memang dah jadi sifat semula jadi. Makhluk yang dicipta oleh Allah yang menjadi penghuni bumi khasnya ataupun alam dunia umumnya, pergerakannya semua mesti membelok lah, membelok. Jadi kalau gerakan yang tidak lurus tapi membelok lama-lama mesti jadi sikal kan? Pasti. Tak mungkin kecuali cahaya. Kalau cahaya kita tembakkan memanglah tak ada. Itu Masya Allah, itu luar biasa itu. Semua ada di dalam Al-Quran, maklumat seperti itu sudah ada. Baik, itu makna pertama. Makna kedua, khilfah. Khilfah makna kedua. Makna pertama tadi sudah kita fahami. Khilfah itu maknanya ja'alal laila wan nahara dzawil khilfah, ay ikhtilaf. Itu makna kedua. Halo, kebakaran. Di sini ada kebakaran. Minta tolong antar segera bomba. Khilfah maknanya bukan pergantian siang jadi malam, malam jadi siang, bukan. Itu makna pertama. Boleh, betul. Makna yang kedua, khilfah maknanya Allah jadikan malam dan siang ini zawil khilfah, mempunyai perbezaan. Sifat malam itu seperti apa, sifat siang itu seperti apa. Pengaruh malam terhadap kehidupan di muka bumi berbeza dengan pengaruh siang terhadap kehidupan di muka bumi. Faham maksudnya? Saya beri satu contoh ya, maskan lah. Ya, contoh apa yang mudah ya? Ya kita ajalah. Biasanya kita ni tidur siang hari ketika matahari memancar atau malam hari ketika sinar matahari tak ada. Mana kita biasanya tidur ni semasa gelap atau semasa terang, itu ajalah. Gelap ya. Kenapa ya? Kalau malam tu gelap ya, siang tu terang. Dan kenapa tidur lebih mudah pada malam hari dan gelap? Gelap. Karena kesan malam dan kesan siang pada diri kita tak sama. Kan malam ini jamaah sekalian, gelap itu badan kita secara otomatis oleh Allah akan mengeluarkan hormon apa dia? Dipanggil itu apa? Melatonin. Dan melatonin itu yakni hormon mengantuk. Betul? Sebab itu Nabi arahkan bila malam hari hang nak tidur, padamlah lampu. Baca hadis Nabi. Nabi sudah tahu tu. Sebaiknya bila nak tidur tu lampu padam. Nabi bukan mengajak kita bagaimana nak jimat bil elektrik. Itu erat sekali hubungannya dengan kesihatan tubuh badan. Otak kita ni sudah dicipta oleh Allah dengan luar biasa. Apa dahsyatnya. Bila ke otak kita ada apa gelap, dalam otak kita sudah mengarahkan tubuh kita untuk mengeluarkan hormon melatonin. Dan lama-lama jadi mengantuk. Kesan malam terhadap tubuh kita dengan kesan siang, pengaruh siang terhadap tubuh kita sama ke serupa? Lain, betul. Nah, lain itulah dalam bahasa Arabnya khilfah. Masya Allah. Jadi Allah lah yang menjadikan
kesan malam atau pengaruh yang diberikan oleh malam dan pengaruh yang diberikan oleh siang terhadap kehidupan manusia berbeza. Itu makna kedua. Dan ini sangat saintifik. Contoh yang saya paling mudah difahami lah, dan ya tak ada tumbuh-tumbuhan lah. Kalau kita tengok pokok pada malam hari dengan siang hari, dari segi mata kasar lah, serupa atau sama? Pokok tengok sesekali lah, tengok itu ibadah. Ya, memikirkan alam semesta itu min a'zamil ibadah. Itu adalah ibadah yang sangat besar, tapi sudah lama diabaikan oleh manusia. Memikirkan inilah. Baik, keadaan malam katalah pokok pisang ke, atau mungkin pokok cili ke. Siang hari kita tengok macam itulah keadaannya, daunnya. Dan kita lihat katalah pukul 1 pagi. Serupa ke sama harganya? Lain ya. Nak kita melihat dari mata kasar lah, belum buat kajian. Baru lihat kasar. Iyalah. Jamaah pernah melihat beza atau serupa keadaan ayam siang hari dengan pukul 2 pagi? Lagi lain. Baru maghrib tu ayam semua balik ke babong. Iya, tak payah disuruh. Sehingga kadang berselisih dengan tuannya. Dan ayam pun sindir. Sebab ayam kata, ini malam tu balik. Tuannya keluar. Itu sindir tu, sinikal tu ayam tu. Lebih-lebih lagi pukul 2, pukul 3 pagi. Masya Allah. Ayam betul-betul itu. Bahal dia buta. Namanya kan buta ayam ya. Rabun ayam. Buta ayam pula. Iya jemaah sekalian. Dia tak nampak apa pun. Pukul 3 pagi dia nampak dia gelap. Dia tak nampak apa-apa. Ayam jantan. Tiba-tiba pukul 3 pagi ke 4 pagi, 5 waktu sahur, berkokok ayam jantan tu. Berkokok. Sebab itu Nabi dah beritahu, apabila kamu mendengar idza sami'tum siyahadiqa, apabila kamu mendengar kokokan ya. Kokok mana? Kokokanlah ayam jantan. Kan? Fad'ullah, segeralah kamu mohon pada Allah. Istighfar ke, mohon hajat ke, mohon apa ke. Fa innaha yaral malaika, wa inna taral malaika, karena ayam jantan yang bersama kokok sedang melihat malaikat. Tak jauh daripada tempat ayam itu malaikat ada turun. Biasanya pukul 3 pagi. Situ ayam tu, itu memberi, itu baik dia membela ayam jantan tu. Tapi masa itulah pukul 3 pagi ya, 3 pagi ke 4 pagi itulah. Kalau lah ayam jantan katalah berkokok pukul 7 8 pagi, itu bukan melihat malaikat, itu melihat mak dia. Pukul 9 pagi berkokok, itu bukan nampak malaikat, nampak makwa dia. Itu Nabi beritahu. Dulu masa saya ingat darjah tingkatan 6 lah, dia ajar hadis itu. Lepas itu macam mana ayam boleh dibiar betul? Kebetulan pula di rumah ayam membela ayam. Di belakang rumah tu ada kandang ayam. Ayam jantan pula. Jadi saya betul-betul ingin membuktikan. Betulkah ayam ni betul sedang tidur tapi berkokok itu tak ada tujuan lain kecuali karena seperti mana sabda Nabi, melihat malaikat. Dan adalah kita berdoa banyak-banyak kan ramai malaikat di situ. Jadi saya suluh lah. Betul je masih sedang duduk macam tu. Kok itu dia lagi. Kok. Iya. Dan dia kan rabun ayam. Bila nanti sudah terbit fajar, sudah nampak matahari nak menyingsing macam tu, dia berkokok lagi. Itu tanda maknanya sudah siang lah tu. Ini kokok yang semasa gelap tu. Masya Allah, bagi saya luar biasa. Ayam pun beza keadaan dia masa malam atau siang, karena malam dan siang dicipta oleh Allah mempunyai kesan yang khilfah, berbeza terhadap kehidupan di bumi. Kita ke binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke. Ingat, jamaah perhatikan ketika berlaku gerhana matahari total penuh, gelap gulita tiba-tiba, ayam semuanya kuku masuk kandang. Sebab dia fikir dah malam.
Ketika gerhana tu pulih, ayam pun terkejut. Ingat dah maghrib, keluar balik. Betul. Betul tu. Allahu Akbar. Benda seperti itu Allah sebutkan dalam ayat ini. Dialah yang ciptakan malam dan siang dalam tumbuh-tumbuhan lagilah jamaah sekalian, sangat ketara. Kita tahu kan tumbuh-tumbuhan kita ni kan paling tidak melakukan dua aktiviti yang besar, aktiviti yang besar, yang siang dan malam. Siang yang malam dia melakukan aktiviti yang disebut fotosintetis kan. Siang hari. Kalau malam melakukan aktiviti respiration. Respiration itu ya bahasa mudahnya apa ya? Bernafas lah. Jadi kegiatan untuk bernafas malam hari. Kalau siang hari fotosintetis. Foton itu kan sinar daripada matahari. Nama sinar foton. Ya, yakni mengubah. Fotosintesis kan satu aktiviti tumbuh-tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Tumbuh-tumbuhan siang hari itu melakukan aktiviti fotosintetis. Fotosintetis yakni satu aktiviti yang dilakukan oleh pokok, secara mudahnya lah, untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Dan itu amat penting bagi dia. Sangat penting bagi pokok, karena karbohidrat merupakan bahan makanan yang amat diperlukan oleh sebagai energi bagi tumbuhan. Dan ketika pokok itu melakukan aktiviti fotosintetis, ia banyak mengeluarkan daripada aktiviti ini, mengeluarkan banyak oksigen. Sebab itu kita rasa seronok, tenang, selesa duduk bawah pokok siang hari. Betul tak betul? Ya, kerana itu sedang oksidannya diproses olehnya dan air untuk dijadikan karbohidrat olehnya. Itu bukan kerja kita. Adakah itu sebab? Tak, itu akibat. Lalu siapa yang suruh pokok? Dia tak ada kehendak, tak ada keinginan. Pasti huwa. Lagi ya, huwa. Dan itu banyak dilakukan siang hari. Sementara bila malam hari, pokok tadi akan melakukan aktiviti respirasi. Respirasi itu aktiviti bernafas lah. Bernafas. Jadi karbohidrat yang sangat kompleks tadi dipecahkan, kemudian menjadi karbon dioksida dan air untuk menghasilkan energi tadi yang siang hari tadi. Adapun bila malam hari, dia melakukan pernafasan, bernafas malam hari. Pada malam hari. Sehingga jemaah sekalian, ketika pokok sedang bernafas, itu sebenarnya banyak mengeluarkan karbon dioksida. Dia bernafas. Sebab itu tidak baik kita duduk bawah pokok malam hari. Bahkan dulu cikgu sains saya mengajar tu, nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu sudah berkeluarga, murid-murid katanya, murid-murid, janganlah kamu rajin menyimpan pokok hidup dalam rumah malam hari. Dalam jangka masa yang panjang, nafas kamu nanti sesak. Apalagi kamu simpan bukan sebatang pokok, tapi 100 pokok. Belakang pintu ada, depan pintu. Memanglah cantik, sebab dalam rumah macam dalam hutan kan. Tapi bahaya. Karena dia pada malam hari akan menyumbang karbon dioksida yang luar biasa. Akhirnya oksigen yang kita hirup berlawan berlaga lah. Dan biasanya karbon dioksida yang menang, akhirnya sesak nafas lah. Dan itu siang hari seronok duduk di bawah pokok karena ia mengeluarkan banyak oksigen. Malam hari tak baik karena pokok sedang bernafas, dan aktivitas itu akan banyak mengeluarkan karbon dioksida. Sebab itu kalau mari jangan duduk bawah pokok gelap-gelap, yang bahasa anak muda panggil merendak. Jangan. Ya betul, memang merendak tu hukum Islam kata haram. Tapi coba kalau tanya dari kesihatan, sains, tak boleh, bahaya. Islam kata haram.
Ilmu sains kata tak baik. Kan ngam kan apa kata qada syar'i dengan qada takwini ngam. Qada syar'i kata haram. Kan malam-malam itu kan haram kan? Itu kata qada syar'iyah. Kata qada takwiniyah, tak baik. Akan menjaga kesihatan kamu. Jangka masa yang lama kamu nanti sesak nafas. Tapi namanya manusia ini, ya ada potensi untuk jadi jahat. Namanya fujur. Manusia ini ada bakat untuk jadi setan. Bakat itu namanya fujur. Tapi dalam diri manusia juga ada bakat untuk menyerupai malaikat. Namanya takwa. Terpulanglah mana yang nak sebab itulah saya masih ingat. Saya ingat tingkatan berapa tu ya. Nanti bila kamu sudah dewasa, murid-murid, dah sudah keluarga, dan mungkin minat pokok, bagus, tanam di luar. Tapi jangan sekali-kali simpan banyak pokok dalam rumah apalagi malam hari. Lalu beliau menjelaskanlah tentang aktiviti fotosintesis dan juga respirasi ini. Sehingga karena itu saya sangat minat, sehingga masih ingat apa yang disampaikan oleh cikgu, masih ingat. Jadi sebenarnya dalam rumah itu tak perlu jadi kebun lah. Buat kebunnya belakang dapur je lah kan. Ya kalau ada pokok pun pokok tipu je lah. Pokok tipu je. Ini betul ke tidak ni? Tipu. Okeylah tipu okeylah. Ini pun tipu ke? Oh, kono. Saya takut. Tak payah yang betul-betul. Tak payah yang betul-betul. Sebab itu tadi ya. Jadi bila respirasi makhluk hidup termasuk tanaman ini menghasilkan senyawa karbon dioksida, dan sebab itu pun amat tidak baik bagi kesihatan kita. Ya, karena boleh menimbulkan sesak nafas. Apalagi bila karbon dioksida pasti akan bersaing dengan oksigen yang kita perlukan masuk dalam tubuh kita. Dan itu sangat-sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Tapi itulah kadang-kadang zaman moden ni pelik ya. Bila ada orang buat majlis malam ke, atau mungkin open house ke, hingga malam hari, bukan duduk dalam rumah, dalam taman. Memang indah lah. Apalagi malam hari kan, indah. Dan karena bukan setengah jam, 3 jam duduknya. Apa dipanggil? Oh, itu garden party namanya ya. Memang seronok. Tapi cobalah kalau kita tahu apa kata Allah. Allah kata, wahai manusia, aku yang ciptakan alam semesta termasuk pokok yang indah itu. Tapi ingat, kesan malam hari kepada pokok dengan pengaruh siang hari pada pokok ini berbeza. Siang hari akan memberi pengaruh kepada pokok yang beri manfaat bagi kamu. Sebab itu rajin-rajinlah duduk bawah pokok atau panjat pokok siang hari. Tapi kalau malam hari, elaklah. Bagi saya luar biasa. Makna yang kedua ini luar biasa. Karena khilfah, dua ya makna dia. Khilfah makna pertama tadi, Allah lah yang menjadikan siang dan malam ini silih berganti. Makna yang kedua, khilfah maknanya Allah lah yang menjadikan berbeza kesan malam, pengaruh malam dan pengaruh siang terhadap kehidupan manusia, kehidupan makhluk lebih tepatnya. Dan Masya Allah, kalau itu diambil berat lah, Masya Allah. Baik, ini keagungan Allah, ini kuasa Allah. Ini tadi apa? Akibat atau sebab ini? Malam jadi siang, siang jadi malam, begini. Akibat kan? Ada penyebabnya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian tidak mencipta sesuatu ni sia-sia. Betul ya? Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu tu sia-sia. Pasti ada manfaatnya, ada tujuannya. Pasal apalah Allah ciptakan siang silih berganti dengan malam? Pasal apalah Allah ciptakan siang dan malam berbeza kesannya pada makhluk hidup?
Nah, kalau kita nak tanya pasal apa tujuannya, apa manfaatnya, Allah sendiri yang menjawab. Liman arada ayyadzakkara au arada. Masya Allah, itulah tujuannya. Allah tidak mencipta alam semesta sia-sia tanpa ada tujuan. Atau dalam bahasa mudahnya, Allah tidak mencipta sesuatu saja-saja. Tak ada. Sekarang walaupun manusia ni sekarang walaupun orang hebat, kadang banyak perkara yang dibuat itu saja-saja. Ada kawan datang ke rumah, tiba-tiba tuan rumah dia mungkin sedang jahit umpamanya. Kawan terkejut, awak sedang jahit dia. Tak tahu yang awak sekarang, tak adalah saja-saja tak tahu apa nak buat. Tak tahu nak buat. Ini dah ini pun dah 2 bulan setengah tak siap-siap. Tak tahu apa nak buat kerana masa banyak, akhirnya jahitlah. Kalau ditanya saja. Jangan fikir Allah cipta alam sebenarnya saja-saja. Subhanallah, maha suci Allah daripada buat kerja tak tahu apa nak buat, daripada menganggur, melamun. Tak apalah cipta monyet umpamanya. Allahu akbar walillahil hamd. Jangan fikir Allah cipta nyamuk tak ada tujuannya, tak ada manfaatnya. Yang sekecil-kecilnya pun pasti ada manfaatnya. Allah berberitahu kita, aku tidak mencipta alam semesta dalam keadaan la'ibin. Ini coba lihat ayatnya sebelum saya jelaskan, uraikan. Lihat surah Al-Anbiya, satu di antaranya ya. Surah Al-Anbiya ayat 16. Coba lihat. Al-Anbiya ayat 16. Sebelum saya uraikan tujuan malam jadi siang, siang jadi malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wama, dan tidaklah khalaqna, kami telah ciptakan as-samaa, akan langit, wal arda, dan bumi. Wama, dan apa yang bainahuma, di antara keduanya, la'ibin, dalam keadaan bermain-main, suka-suka, saja-saja, tak ada. Bila Allah kata kami tidak cipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, laibin, suka-suka, saja-saja, tak ada hikmah, tak ada manfaat, tak ada. Sedangkan kita banyak benda yang kita buat yang hanya suka-suka. Kenapa apa-apa saja nak tukar selera. Paling tidak saja nak tukar selera. Sebab itu Allah memberitahu kita dalam surah Al-Baqarah yang semua sudah hafal, innallaha la yastahi, teruskan, ayat riba matalama ba'udah wa fauqaha. Allah tak malu nak buat perumpamaan. Innallaha yastahi ayat masalan, perumpamaan seperti seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Orang mungkin meremehkan nyamuk. Bahkan ayat ini diturunkan karena dahulu orang kafir Quraisy protes. Wahai Muhammad, kamu kata Tuhan kamu ni hebat, perkasa, maha hebat. Kalau hebat, maha agung, napalah nyamuk yang dicipta? Benda nyamuk remeh, lagi pula menyusahkan. Kan lebih baik nyamuk ni tak ada. Allah kata Allah tak malu nak buat itu. Orang yang beriman yakin itu daripada Allah, bertambah imannya. Adapun orang kafir melihat nyamuk, apa kata? Madza aradallahu bihadza mathala. Itu komentar orang kafir. Melihat nyamuk, dia kata, madza aradallahu bihadza mathala. Apa artinya? Apakah yang Allah kehendaki daripada ciptaan ini? Allah kata, kamu kata Allah yang cipta nyamuk. Lalu buat apa lalu macam itu cara fikir orang kafir.
Buat apalah, kan lebih baik. Kalau ladikan undian, saya yakin majoriti umat manusia di dunia pasti memilih nyamuk ni tak ada. Iya, kan menyusahkan bagi kita. Dan itu cara berpikir orang kafir, karena mereka melihat nyamuk ini tak ada faedahnya, menyusahkan ada. Mereka tak fikir satu di antara yang bahasa mudah, dengan tercipta nyamuk boleh membuka peluang pekerjaan ribuan orang. Iya. Boleh menambah income negara. Ya, paling tidak ubat nyamuk lah. Kilang nyamuk lah. Wah, itu berbilion je mas sekalian. Sebab itu karena Allah sebut nyamuk dalam Al-Quran sebagai perumpamaan, ingat, nyamuk termasuk binatang purba. Dan Allah akan jaga kewujudannya. Dan tidak ada teknologi manapun, secanggih manapun hingga akhir zaman yang dapat menghapuskan nyamuk dari muka bumi sehingga tidak ada seekor nyamuk. Tidak mungkin. Teknologi secanggih apapun. Ya, ini nyamuk. Karena ada hikmahnya, ada tujuannya. Kita tahu tujuannya hikmah atau tidak, itu cerita lain. Tapi Allah telah memberitahu kita, aku tidak cipta bumi, langit dan apa yang di antara keduanya suka-suka, main-main. Maknanya setiap ciptaan Allah pasti ada manfaat dan tujuan. Nah, salah satu manfaat kenapa Allah jadikan siang silih berganti dengan malam, atau kesan malam kesan berbeza, ini dah liman aroda ayyadzakara au aroda syukuro. Masya Allah. Baiklah, secara mudah dahulu aja mas kan. Apa kata jika Allah jadikan siang saja tak ada malam? Siang saja tak ada malam, apa jadi? Mati. Semua mati. Tak ada yang hidup. Atau Allah jadikan malam saja tak ada siang, mati juga. Kalau kita nak tahu jawabannya, Allah sendiri pernah tanya sebenarnya. Dalam surah Al-Qasas ada itu. Allah pernah tanya dalam surah Al-Qasas. Dan tolong nanti dicari jawabannya ya. Sebab Allah bertanya. Bila Allah bertanya, mana kita perlu jawab. Jangan Allah tanya kita buat nohin aja. Apa? Buat nohin ya. Nohin apa? Ada orang Perak kata nohin ya. Buat dek. Nohen tu buat dono lah. Coba ayat ini, nanti tolong dicari jawapannya ya, karena Allah persilakan kepada kita untuk cari jawapannya. Lihat surah Al-Qasas ya. Al-Qasas, surah cerita ya. Ayat 71 dan 72. Dua ayat berturut-turut. Apa kata bila Allah tak jadikan malam dan siang ni silih berganti? Itulah maksudnya. Maknanya siang saja tak ada malam, atau malam saja tak ada siang. Allah tanya pada kita, kita wajib mencari jawapan. Dan jawapan ini boleh kita temukan kalau kita berfikir, buat kajian dan seterusnya. Ayat 71 Allah berfirman, itu surah yang ke-28 itulah ya. Qul ara'aitum, katakan wahai Muhammad, beritahu olehmu wahai Muhammad, tanya kepada umat kamu itu. Ara'aitum, apa makna ara'aitum? Ya. Ara'aitum ni maknanya, makna sebenarnya mas sekalian, kalau dimelayukan, ara'aitum yakni apa pendapat kamu, beritahukan kepada aku. Panjang terjemahannya. Ara'aitu maknanya apa pendapat kamu, beritahukan kepada aku. Dan yang kata ini Allah. Jadi Allah mengumumkan pertanyaan pada kita. Wahai manusia, apa pendapatmu? Beritahu aku. In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Jika Allah menjadikan ke atas kamu malam hari
berpanjangan hingga hari kiamat. Jadi panjang masa malam bukan hanya 12 jam, bukan hanya seminggu, bukan hanya 2 minggu, tapi maknanya tak ada siang. Coba apa yang berlaku? Beritahu aku. Allah tanya. Allah sudah tahu, tapi kita sudah memikirkan. Iya ya, apa agaknya yang berlaku di alam semesta jika hanya malam hari? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Siapakah Tuhan selain Allah yang boleh memberikan kamu, mendatangkan kepada kamu cahaya? Fala tasma'un. Ini pertanyaan pertama, Allah suruh kita cari jawapannya. Pertanyaan kedua, kul. Ayat berikutnya 72. Katakan Muhammad, tanya kepada umat kamu, ara'aitum, apa pendapatmu? Beritahukan kepada aku. In ja'alallahu, jika Allah menjadikan alaikum atas kamu an-nahara, siang hari, sarmadan ila yaumil qiyamah, berterusan, berpanjangan, melanjut hingga kiamat. Siang saja tak ada, apa akan berlaku? Allah tanya. Dan Allah sentiasa minta jawapannya daripada kita. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail taskununa fi. Siapalah Tuhan selain Allah yang boleh memberikan kamu, mendatangkan kamu malam, kegelapan, gelap, taskununa fi, yang kamu mendapatkan ketenangan padanya. Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat? Ya mas sekalian, seperti mana yang selalu saya ingatkan pada saya sendiri, saya juga mengajak semua kalian, bila kita baca ayat-ayat sini, pertanyaan, ini ayat pertanyaan nih. Dan yang tanya Allah, Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita sudah ikrarkan la ilaha illallah, Tuhan yang sudah kita ikrarkan iyyaka na'bud wa iya. Takkan Allah tanya kita buat dunu aja. Hai manusia, aku nak tanya kamu nih, apa pendapat kamu? Tolong beritahu aku. Jika malam ini berpanjang hingga kiamat, atau jika siang ni? Kita pun tak respon langsung, macam tak ditanya. Itu bagi saya Allahu Akbar. Atau bahkan kita mungkin hanya setakat ara'aitum in ja'ala 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah afala tubsirun. Sadaqah. Lepas itu sadaqallahul azim. Allah tunggu jawaban kita. Malaikat yang melihat pun mungkin, aku ni nak catat jawapan kamu. Allah tanya kamu, apa jawapan kamu? Malah diulangi. Afala tubsirun. Pasal tadi baknya kurang qalqalahnya. Saya tak kata itu tak boleh. Memang baca Al-Quran mesti bertajwid. Tapi maksud saya, agaknya hingga bila kita akan terus seperti itu, begitulah maksud saya. Sebab itu kalau kita tahu, maknanya Allahu Akbar, saya salah rupanya ni. Allah tanya, saya tak jawab. Bahkan tak merasa ditanya. Bila kita sudah merasa bersalah, Alhamdulillah. Karena kalau kita sudah merasa bersalah setelah melakukan kesalahan, paling kurang ada penyesalan. Lepas baca ayat ini, kalau kita belum menemukan jawapannya, sebab Allah tanya, tapi kita belum mampu menjawab, dan kita tahu kita belum mampu menjawab. Lepas baca ayat ini, afala tubsirun, mungkin sebelum kita baca yang lain, kita astaghfirullahaladzim, ya Allah, minta ampun ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, Engkau tanya tapi hamba-Mu tak mampu. Istighfar banyak-banyak lepas baca Quran. Bukan malah afala tubsirun. Okey, dapatlah bunga telur. Allahu Akbar. Tolong ditingkatkan kualiti pembacaan Qurannya. Bila kita maksudkan, bila kita diberi arahan, tolong tingkatkan kualiti bacaan Quran, bukan hanya meningkatkan kualiti makhrajnya. Bukan semata-mata itu. Itu perlu. Kan? Sebab ayat ini sebenarnya cabaran terbesar bagi umat Islam. Jamaah sekalian, kita yang sangat disayangi oleh orang tua kita, segala-gala keperluan kita dipenuhinya, walaupun kita dah berumah tangga, rumah diberikan, kereta disediakan,
Keperluan dapur tiap minggu diantar. Kasut dibelikan. Maknanya amat sayanglah mak bapak kita tu kan. Tiba-tiba mak bapak kita jangankan minta tolong pada kita, dia bagi salam pun kita tak jawab. Macam mana agaknya? Mak bapak kata, Assalamualaikum, nak apa khabar? Apa tu? Salam-salam. Nak, macam mana nak? Boleh tak kena? Orang tu tanya kita tak jawab. Macam mana kita? Sebagai anak rasa macam mana? Sebagai anak? Kita sebagai anak macam mana rasa kita? Bangga? Atau biasa-biasa saja? Masih rasa bersalah kan? Itu baru ditanya orang tua tak jawab. Sedangkan orang tua ini uang yang sangat menyayangi kita. Itu baru sesama anak dengan orang tua. Sekarang yang tanya kita ni Allah, yang mencipta kita, yang mencipta wilayah untuk kita, yang memiliki surga neraka untuk kita. Tiba-tiba tanya kita, tak tahu. Inilah cabaran terbesar sebenarnya umat hari ini bila baca Quran. Betul, baca dengan bertajwid itu mesti iya, perlu ditingkatkan, betul. Tapi saya ulangi, jangan berhenti setakat itu. Apalagi ayat seperti ini. Saya ingat dahulu guru tajwid saya, ini waktu kalau mungkin ya tingkat darjah 5 ke macam tu lah, pasal belum masuk tingkatan. Dan dia pandai. Ayat ini, ayat bukan ini maksudnya. Ayat-ayat Al-Quran yang isinya bertanya. Pertama kamu hendaklah baca dengan bertajwid, betul. Kemudian baca kali kedua, jangan kamu utamakan lagunya. Tapi hendaklah kamu sesuaikan nadanya. Jemaah sekalian, kalau kita bertanya pada orang lain, kalau jumpa Assalamualaikum, hai, apa kabar? Apa kabar itu pertanyaan kan? Nadanya macam mana apa kabar ni? Dia punya intonasi. Apa kabar? Itu kan? Apa kabar? Kan pertanyaan. Dia punya intonation dia mesti apa kabar? Takkan Assalamualaikum, apa kabar? Coba macam mana kalau kita tidak macam tu? Apa kabar kau, lama tak jumpa? Adakah awak sehat? Lari itu orang. Nah, saya waktu dapat pengajaran yang belum memperhatikan sangat, tapi setelah belajar, Masya Allah, dahulu cikgu ni, itu saya ingat belajar 5 ke 6 macam tu lah. Pandai dia mengajar. Rupanya betul. Bila baca ayat yang isi pertanyaan, nadanya tak boleh begitu. Intonasi tak begitu. Pertama, okeylah tajwid kena betul dahulu. Yang belajar taranum, sila taranumkan. Tapi baca kali ketiga mesti ara'aitum in ja'alakum. Sebab kalau nadanya, intonasinya yakni nada bertanya, dan itu Allah yang pasti kita Allah tanyalah. Coba kalau tiba jumpa kawan lah bertanya dengan intonasi itu, lari kita. Apa kabar? Anak sudah berapa? Adakah cucu sudah bertambah? Kita nak jawab pun, ini apa ke benar tak? Ini taranumnya lebih ni. Iya, akhirnya penghayatan kita pada ayat seperti ini menjadi kurang. Betul tak? Nada itu pentingnya. Apa nada? Apa dia panggil? Intonasi ya? Intonasi inilah. Intonasi itu perlu. Jadi jangan semua itu. Dan memang adalah di setengah sekolah di Indonesia dahulu, hanya di pondok. Kalau pelajar pondok ni biasanya ilmunya lebih dalam ya, berbanding sekolah biasa ya. Banyak ada orang yang belajar di universiti dan yang keluar pondok ni kalah ilmu yang belajar di universiti. Sebab orang di sini belajarnya biasanya hanya luaran. Ini pondok, ya Allah ya Tuhanku, betul-betul tahu tu. Jadi memang di pondok diajar murid kalau tajwid tu, tajwidnya betul ya, yang taruh ya. Tapi bab ini, ayat ni kamu baca sepatutnya intonasi macam mana? Diajar tu dalam pelajaran Al-Quran. Tapi karena saya tidak belajar di situ, jadi hanya diberitahu oleh orang lain lah. Lain bacanya, intonasinya lain. Ini ayat apa ni? Ini ayat neraka ni. Ini ayat azab ni.
Sepatutnya kamu membacanya dengan intonasi yang ya macam baca ayat ancaman kan. Muka kamu pun mesti apa? Berbeza. Takkan baca ayat azab sambil senyum-senyum. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Itu ancaman tu. Baca ayat-ayat tentang surga, berseri-seri ya. Nah, itu maknanya betul-betul hati itu dilibatkan. Itu penting sekali. Penting sekali. Kalau tidak nanti ya itu tadilah. Apa? Penghayatan menjadi kurang ya. Menjadi kurang. Ya contohlah kalau muslimin katalah pergi masjid hari Jumaat. Lepas itu ada khotib baca apa khutbah ya. Baca khutbah ke berkhutbah tak? Istilahnya. Istilah kita. Baca khutbah. Kalau ikut agama berkhutbah. Bukan baca khutbah. Istilah agama berdoa, bukan baca doa. Kita ni sudah gunakan istilah lain, akhirnya terpaksa khutbah kena baca. Karena sudah ada teks lah. Doa pun siapa yang baca doa? Macam mana baca doa? Berdoa, bukan baca doa. Berdoa mungkin orang itu faham isinya. Kalau baca doa belum faham, belum tentu faham. Karena baca kan. Coba teks yang sama dibaca oleh khotib A, B, C, D. Kalau intonasinya tak pandai, mungkin mengantuk tu apa? Jamaah. Sidang Jumaat yang berbahagia. Mari kita tingkatkan ketakwaan pada Allah. Dengan kita datar, orang pun baca apa? Coba kalau ditekankan, kalau naik, turun, tinggi. Ya. Dan memang begitulah. Dan itu cara khutbah Nabi. Nabi bila khutbah kan suaranya lantang, memerah muka mata dia macam komando perang. Bila memberi arahan. Tapi kalau dibaca intonasi dia macam itu je. Apalagi macam orang baca apa namanya ni puisi ke apa, lagilah orang mengantuk. Perlu, sangat-sangat perlu ya. Sangat-sangat perlu. Sebabnya sekalian ya, jadi ada tujuannya. Tidak ada yang sia-sia. Apa saja, malam jadi siang, siang jadi malam kah? Allah cipta pokok hijau, pokok kuning, pokok manis, pokok masam ke? Kan? Allah cipta burung berkaki 2 ke, binatang berkaki 4 ke, ada lembu, ada kambing, semuanya tidak ada yang laibin. Termasuklah silih pergantian siang dan malam, ayat dzakara au ara dan syukur. Itu tujuannya. Apa itu ayat dzakara? Apa itu au syukura? Ya, tangguh dulu. KIV. Kif ya. Sebab itu tujuan kan. Tadi kita sudah mengetahui keajaiban, keagungan ciptaan Allah. Kalau Allah mencipta alam sedahsyat itu, sehebat itu, lalu apa tujuannya? Tujuannya pasti hebat, gitulah. Jadi tadzakur dan tasakur itu bukan tujuan yang remeh, bukan amalan yang remeh, tapi yang besar, karena itu tujuan daripada diciptakannya, dijadikannya oleh Allah siang bertukar malam dan gitu ya. Jadi untuk sementara itu saja jemaah sekalian. Mudah-mudahan berarti. Tapi tolong ya surah Qasas itu tolong cari jawabannya ya. Sebab itu Allah tanya. Apa pendapat kamu? Beritahu aku. Jika aku jadikan malam berpanjangan tak ada siang atau siang, tolong beritahu. Wah, itu keras tuh pertanyaan tuh. Tolong cari jawabannya. Dan kalau sudah tahu boleh diberitahu pada yang lain. Mungkin nanti ada, ya lah kalau malam terus dan siang terus maknanya kita seronoklah tidur je lah. Tak payah kerja lah. Dah, itu pula jawapannya. Tapi kalau siang terus nanya kita. Kerja bila nak balik? Siang aja. Bukan itulah jawapannya ya. Wallahu alam. Kurang lebih yang boleh dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asril insana fi khusr illa alladziina aamanu wa bis-shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.